underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, belum lama ini pihak kepolisian melakukan penertiban terhadap sejumlah pengendara yang terhitung selama kurang lebih 3 minggu. Namun pelanggaran tertinggi didominasi tidak menggunakan helm. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita salut sama pihak kepolisian ya. Karena secara periodik ya, setahun mungkin 2-3 kali itu mengadakan yang namanya bulan penertiban. Jadi supaya nanti kalau sudah pada tertib, bukan pada bulan-bulan penertiban itu sudah terbiasa tertib, jadi tidak ada pelanggaran. Nah, ternyata dari hasil dari bulan penertiban itu muncullah ya, ada daerah-daerah itu keluar berapa ribu pelanggaran ya, 4.000 atau berapa gitu ya. Terus ada juga 3.000 atau 5.000, dari semua daerah itu ada pelanggaran-pelanggaran dan dicatat ya. Nah, kita nggak ngerti ukuran sukses atau tidaknya sebuah gerakan bulan penertiban lalu lintas ini apa? Kalau makin banyak pelanggaran berarti gerakan bulan tadi itu menjadi sukses, atau malah kalau tidak ada pelanggaran berarti itu sukses. Ya, kalau tidak ada pelanggaran kan berarti semua sudah tahu aturannya, taat semua. Nah, itu yang sukses yang mana? Ya, kita masih belum jelas mana sasarannya ya. Cuman ada satu gejala yang sama. Ya, hampir semua daerah itu sama. Pelanggaran terbanyak itu ada 60% ya, kurang lebih 60% dari total pelanggaran itu adalah tidak pakai helm. Ya, ini menjadi fenomena yang menarik. Ya, kalau banyak pelanggaran itu sebetulnya yang salah itu orang yang melanggar atau peraturannya sebetulnya yang tidak sesuai dengan zaman lagi. Ya, itu misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kesalahannya ini pelanggaran itu banyak yang tidak pakai helm. Aneh kan? Ya, nah sekarang apakah petugas-petugas kepolisian itu harus berjuang habis-habisan agar supaya pelanggaran pakai helm itu tidak terjadi lagi? Padahal di dalam lalu lintas itu yang penting kan pelanggaran itu. Lampu merah diterobos, ya. Terus arus yang seharusnya ke kanan ada yang melawan arus. Itu yang lebih penting dan membahayakan. Ya, jadi konsentrasinya adalah yang membahayakan orang lain. Ya, kalau helm itu kan membahayakan diri sendiri. Ya, misalnya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok masyarakat tuh banyak yang melanggar tidak pakai helm kan? Berarti kan mereka itu pada dasarnya kan tidak suka pakai helm. Betul. Why? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Ya, seperti kita ketahui, apalagi pemakaian helm itu harus sesuai dengan standar SNI. Nah, ini ya, terus kita harus pikir dulu, kenapa dulu ada peraturan harus pakai helm? Nah, ya ternyata dulu yang punya pabrik helm itu siapa? Ya, zaman Orde Baru kan ini. Nah, itu harus dicek ya. Jadi sehingga semua peraturannya harus pakai helm. Nah, pada saat keluar peraturan pakai helm itu ada yang keluar meme. Kalau sekarang namanya meme, tapi waktu itu banyak karikatur kan. Orang pakai helm kalau dia kondangan. Zaman dulu kalau perempuan kita itu kan masih model kebaya, rambutnya disanggul ya. Nah, sekarang kan sudah enggak seperti itu ya, kebanyakan ya. Nah, itu pakai helmnya gimana? Kalau mau kondangan naik sepeda motor, rambutnya disanggul, pakai helm terus bagaimana? Ya, terus jalan dari tempat satu ke tempat yang lain, ya kan? Jaraknya cuma naik sepeda motor tuh 5 menit, harus pakai helm gimana ya? Dan terus naik motor di dalam kota itu kebanyakan speednya itu kan 20 sampai 30 km. Ya, apakah memang betul harus pakai helm itu terus jadi aman? Nah, sekarang banyak kejadian orang yang pakai helm kalau kecelakaan yang patah itu bukan kepalanya kan, tapi kan tulang kakinya, tulang tangannya, bahunya, macam-macam.
Ya sebetulnya helm itu kan melindungi kepalanya dan itu kalau kecepatannya kenceng lah itu jatuh melindungi kepalanya. Tetapi kalau di dalam kota, apalagi ini sekarang banyak di dalam komplek perumahan, itu pakai sepeda motor, apa ya harus pakai helm? Ya kalau ada polisi lalu kok nggak pakai helm? Nah ini aturannya pakai helm. Nah ini kan repot, ya kan? Dan sebetulnya memang pakai helm itu sebetulnya tidak usah diwajibkan. Tapi orang yang kerjanya naik motor, misalnya harus ke luar kota, jaraknya antara 30 km, dia harus naik sepeda motor dengan cukup kenceng. Itu nggak usah disuruh, pasti beli helm kok. Ya sudah nomor 1 keamanan, nomor 2 adalah lebih enak. Naik pakai helm itu lebih enak. Jadi mestinya ini perlu dipertimbangkan. Apakah memang wajib helm itu masih perlu dipakai? Atau harus dimodifikasi. Pakai helm kalau pakai kendaraan roda 2 dalam perjalanan dengan rute-rute tertentu. Ya, rute yang jalan keluar kota, rute-rute yang kecepatannya tinggi itu, tetapi di komplek itu tidak. Di dalam kota itu juga tidak perlu lagi, tidak apa-apa. Jadi supaya pihak-pihak kepolisian ini jangan cuman yang diawasi itu naik pakai helm. Ya udahlah. Ya kalau memang peraturannya yang tidak bisa diterima sama masyarakat, yang terhormat anggota DPR kita perlulah ini direvisi ya agar supaya ketentuan wajib pakai helm itu berlaku untuk perjalanan atau jalan raya yang menghubungkan kota satu dengan kota yang lain. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.